Pemirsa, gagal membawa Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan, Kaisang Pangarep kini menjadi incaran untuk dijagokan di Pilkada. Namun Presiden Joko Widodo enggan mencampuri urusan putra bungsunya, Kaisang Pangarep yang belakangan diusulkan maju di Pilwalkot Bekasi oleh relawan pro Prabowo Gibran. Presiden Joko Widodo merasa terusik ketika urusan politik putranya yakni Kaisang Pangarep ditanyakan kepadanya. Seperti diketahui, nama Kaisang belakangan menjadi sorotan setelah Ketua Umum PSI itu dijagokan untuk ikut pemilihan Wali Kota Bekasi. Jokowi pun meminta agar tak ada lagi pertanyaan menyangkut urusan pencalonan pilkada. Apa? Tanyakan ke partai, ke PSI, tanyakan ke PSI. Itu urusan partai. Apanya? Itu keinginan pribadi itu tolong ditanyakan kepada partai atau tanyakan pada yang bersangkutan. Dikit-dikit urusan pilkada banyak banget, tanyakan ke saya, gimana sih kamu? Nama Kaisang sebelumnya masuk dalam bursa calon wali kota Bekasi setelah kelompok relawan pro Prabowo Gibran mencoba mendaftarkan Kaisang ke penjaringan calon wali kota Bekasi melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi bukan keinginan orang per orang, tapi masyarakat Bekasi. Sesudah kita lakukan jejak pendapat, kita lakukan sosialisasi, ternyata masyarakat Bekasi itu perubahan yang lebih baik ke depan. Masyarakat Bekasi lah yang mendorong kita yang hadir saat ini untuk mengambil portfolio itu yang akan kita sampaikan ke Mas Kaisang. DPC Kota Bekasi menerima dengan baik niat dari para relawan untuk mendaftarkan sosok putra presiden tersebut. Ada waktu 3 hari untuk Kaisang mengembalikan formulir pendaftaran. Sudah diambil berarti Bang kemarin ya? Rencana besok ada pengembalian? Belum ada konfirmasi. Tapi diterima dengan baik-baik ya? Oh iya dong. Oke, siap. Karena fisiknya kita lakukan dalam penjaringan ini, siapapun dari dalam partai yang kita terima untuk ambil formulir. Oke. Gagal membawa PSI ke Senayan, Kaisang bisa dibilang jadi rebutan di sejumlah kota yang menggelar pilkada. Sebelum mencuat Kota Bekasi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini juga diisukan maju menjadi calon wali kota di daerah asalnya, yakni Solo, Jawa Tengah. Kaisang bahkan disebut-sebut telah mendapatkan tiket dukungan dari Gerindra dan Golkar. Tim Liputan, Metro TV. Relawan Prabowo Gibran mendaftarkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep sebagai bakal calon wali kota Bekasi melalui penjaringan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lalu mengapa harus relawan yang bergerak, bukan PSI langsung? Atau ini hanya sekedar test the water sebagaimana yang pernah terjadi di kota Depok beberapa waktu lalu? Kita akan mengulasnya bersama jubir dari PSI, Dede Prayudi, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Dede, Mas Burhan, selamat malam. Selamat malam, Mas Reza. Baik, saya langsung ke Mas Dede. Ini Mas Dede, apakah formulir penjaringan bakal calon wali kota Bekasi yang diambil relawan di PKB Bekasi sudah diterima oleh Mas Kaisang? Sampai dengan saat ini ya, DPP PSI belum berkomunikasi dengan relawan Prabowo Gibran yang mendaftarkan Mas Kaisang ke PKB. Jadi dapat dikatakan ini adalah murni aspirasi dari kelompok relawan tersebut yang menurut mereka menjaring aspirasi itu dari akar rumput. Jadi kami apresiasi ini, menurut kami ini adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa dibutuhkan darah-darah muda ya untuk membawa Indonesia lebih baik lagi, yang dalam hal ini konteksnya adalah melalui level daerah atau pilkada begitu. Tapi kalau di PSI sendiri hingga dengan hari ini ya, Mas Kaisang dan pengurus PSI sebagai sebuah kesatuan itu belum pernah membahas
soal pencalonan Mas Kaisang atau Mas Kaisang ingin maju ya, ketua umum kami ingin maju di pilkada. Jadi membahas saja belum, apalagi merencanakan, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini sesuatu yang tidak mengherankan ya, sebelumnya juga pernah ada tadi disebutkan juga di layar di Surakarta ya, atau bahkan sebelumnya lagi itu istri Mas Kaisang atau Mbak Erina itu dimajukan oleh beberapa kader dari Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Sleman dan lain-lain. Jadi pertama-tama kami tersanjung ya, terima kasih banyak. Tapi hingga dengan saat ini Mas Kaisang dan PSI sebagai sebuah kesatuan belum pernah membahas ini ya, membahas apakah Mas Kaisang akan mau maju pilkada atau tidak, apalagi ingin merencanakan. Apa yang kami lakukan hingga saat ini itu Mas Kaisang memimpin langsung proses penjaringan nama-nama untuk diusung oleh PSI untuk ke pilkada gitu ya. Jadi prosesnya itu dari DPD, kalau dia tingkat kabupaten kota, si calon tersebut mendaftar. Kalau misalnya dia adalah untuk gubernur atau tingkat provinsi, maka si calon tersebut mendaftarnya di DPW. Yang kemudian ya DPD dan DPW itu mengeluarkan rekomendasi untuk DPP untuk kemudian kami jaring. Kurang lebih seperti itu. Nah, katakanlah Mas Kaisang memang adalah ketua umum kami ya di PSI. Apabila memang beliau ingin maju melalui PSI, tentu saja proses administratifnya juga berlaku untuk Mas Kaisang, yaitu mendaftar di DPD Kabupaten Bekasi. Tapi hingga hari ini ya, boro-boro mendaftar Mas Reza, membahas saja belum pernah, apalagi merencanakan. Jadi Oke, Mas satu Dede, hal kami apresiasi. ini kan kedua, aspirasi dari warga, Mas Dede. Jika memang diapresiasi, kenapa tidak langsung saja diseriusi? Iya, sampai dengan saat ini sih Mas Kaisang masih memimpin langsung ya. Masih memimpin langsung proses penjaringan nama-nama dan proses pembahasan soal aspirasi dan lain-lain. Ini mungkin lebih tepat juga kalau misalnya kita membawa perwakilan dari relawan Pro Pagi ya. Kenapa Mas Kaisang ya, lalu kenapa ke PKB gitu. Juga bisa dilihat di sini di Kota Bekasi, kami PSI itu memiliki 2 kursi. Artinya PSI 2 kursi, PKB juga kalau nggak salah saya juga tidak satu fraksi ya. Ini artinya perlu ditanyakan juga kepada perwakilan relawan Pro Pagi. Tapi apakah ini akan kami bahas? Kami sampai dengan saat ini belum membahas. Nanti kalau misalnya sudah ada rapat-rapat pembahasan lagi, apakah Mas Kaisang akan maju atau tidak, tentu saya bisa katakan ini. Tapi kalau sampai dengan hari ini belum, Mas. Oke, perhitungannya bagaimana ini dari PSI, Mas Dede, untuk mengajukan nama Kaisang itu sendiri? Kita tahu kan Kaisang juga adalah salah satu tokoh politik begitu, seorang ketua umum PSI. Perhitungan atau pertimbangannya ini seperti apa untuk memajukan Kaisang sebagai kepala daerah? Sebenarnya semuanya sama aja, Mas. Nggak hanya untuk Mas Kaisang ya, tapi untuk seluruh calon kepala daerah yang ingin maju diusung oleh PSI. Yang pertama, mereka harus bersih dari catatan korupsi. Yang kedua, mereka harus sudah teruji bahwa mereka itu menjunjung tinggi nilai toleransi. Lalu kemudian penerimaan masyarakat atau acceptability ya di masyarakat ini juga harus diuji. Di luar memang nanti akan ada uji kompetensi. Tapi proses ini masih berlangsung dan tidak banyak yang bisa saya katakan kalau kita berbicara soal nama-nama. Jadi PSI sendiri di tingkat DPP baru saja merampungkan guideline ya untuk kami distribusikan ke PSI di tingkat provinsi dan juga kabupaten kota untuk dijadikan oleh mereka sebagai panduan untuk menjaring nama-nama. Tapi tidak ada keistimewaan baik itu misalnya si Kaisang atau si Burhanuddin Muhtadi misalnya. Kalau misalnya mau mencalonkan ya, atau misalnya tapi kriterianya tadi masuk tuh untuk Mas Kaisang ya. Mas Dede, kalau kriterianya untuk Mas Kaisang itu masuk sebenarnya. Ya. Oke, kalau secara kriteria sudah pasti masuk, Mas. Ya, oke baik. Saya langsung ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini kan Mas Kaisang seolah menjadi rebutan begitu ya di pilkada, walaupun memang gagal membawa PSI ke Senayan. Apa yang bisa Anda baca dari situasi ini, Mas Burhan? Ya, memang kalau kita lihat ya, nama Mas Kaisang muncul di beberapa kota. Sebelumnya Depok, kemudian Solo, terakhir Bekasi. Jadi meskipun Mas Kaisang dianggap gagal untuk membawa PSI lolos ke Senayan, tetapi memang ada peningkatan suara PSI. Jadi jumlah kursi di DPRD yang diperoleh oleh PSI naik cukup pesat dibanding 2019. Tetapi buat saya, Mas Kaisang harus menghitung dengan matang kalau akhirnya memutuskan maju dalam pilkada.
Perhitungannya seperti apa? Berkaitan dengan bagaimanapun keluarga Jokowi kan bukan hanya Mas Kaisang yang sudah menguji peruntungan di kompetisi elektoral. Sebelumnya sudah ada Mas Gibran sukses di Solo, kemudian sukses pula sebagai cawapres. Kemudian saat yang sama sudah hampir pasti kakak iparnya, ya, yaitu Mas Bobi yang sudah terpilih sebagai wali kota Medan dan ada kabar bahwa beliau akan naik kelas sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Jadi ini harus dihitung secara matang karena bagaimanapun suka tidak suka pasti memunculkan isu berkaitan dengan dinasti Pak Jokowi, ya. Meskipun lagi-lagi di tingkat massa seperti temuan disertasi Yos Kenawas di Northwestern, sebenarnya isu politik dinasti tidak cukup punya dampak negatif ya buat calon, apalagi jika calon yang maju yang punya afiliasi dengan politik dinasti itu punya kerabat yang sedang berkuasa dengan reputasi kinerja yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dugaan saya Mas Kaisang ini kalaupun toh maju tidak di Solo, dugaan saya ya. Karena bagaimanapun Solo ini itu sudah beberapa tahun terakhir dipegang oleh pertama bapaknya, kemudian kakaknya. Jadi kalau kemudian Mas Kaisang maju di Solo, itu malah menambah ya isu negatif berkaitan dengan dinasti Pak Jokowi di Solo. Dan saat yang sama bagaimanapun Mas Kaisang sedang menjadi ketua umum PSI. Kalau misalnya menjadi wali kota Solo itu terlalu jauh dari Jakarta. Jadi dugaan saya kalaupun toh akhirnya Mas Kaisang maju, itu mungkin di wilayah sekitar Jakarta. Oke, jadi kans Mas Kaisang untuk sukses di Pilwalkot Bekasi ini seperti apa, Mas Burhan? Saya belum punya datanya, ya, jadi saya tidak bisa bicara. Tetapi lagi-lagi seperti yang tadi saya bilang, pengalaman selama ini menunjukkan calon yang punya afiliasi dengan pejabat yang sedang berkuasa itu tidak otomatis dipersepsi negatif oleh publik. Datanya seperti itu. Ya. Tergantung oleh apakah ya pejabat yang sedang berkuasa yang memiliki kerabat maju itu kinerjanya dianggap baik atau tidak. Kalau misalnya dianggap baik, potensi si calon untuk terpilih dengan asosiasi dengan pejabat yang sedang berkuasa itu menjadi lebih besar. Demikian juga sebaliknya. Kalau reputasinya buruk, itu juga akan menambah buat kesulitan ya buat si calon untuk maju. Nah sejauh ini lepas dari banyak kritik terhadap Pak Jokowi, approval ratingnya masih tinggi. Dan ini yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo Gibran menang cukup telak di 2024 kemarin ya. Nah tetapi lagi-lagi ini saya belum punya datanya. Ya, karena bagaimanapun warga Bekasi kita tahu satu ya itu tingkat pendidikannya tinggi. Yang kedua ini salah satu basis PKS. Ya, PKS mendapatkan suara cukup besar di kota Bekasi, demikian juga di kota Depok. Jadi kalaupun toh maju itu tidak mudah buat Mas Kaisang untuk menang di wilayah seperti ini. Oke, baik. Tapi yang jelas apakah PSI serius begitu ya untuk mendorong ketua umumnya Kaisang Pangarep maju di Pilkada? Nanti kita berbincang lagi dengan Mas Dede. Baik pemirsa, Anda kembali di Prime Time News, kita kembali berbincang dengan Mas Burhanuddin dan juga Mas Dede. Saya langsung ke Mas Dede, tadi sempat kita singgung di awal, kita ingat sebelum Bekasi juga sempat ramai Kaisang didorong di Pilwalkot Depok, lalu berkembang lagi ke Surakarta walaupun tadi disanggah oleh Mas Burhan begitu ya. Ini apa yang dicari sebenarnya Mas Dede? Apakah ini adalah bagian dari test the water di wilayah-wilayah tersebut? Mas Kaisang sedang melakukan penghitungan begitu ya, perhitungan sebenarnya strateginya seperti apa jika maju di sebuah wilayah atau sebuah daerah. Ini bagaimana Mas Dede menjelaskan ini? Kalau disebut test the water, tidak tepat untuk bertanya kepada kami PSI ya, karena ini adalah dinamika demokrasi yang biasa-biasa saja. Karena ini aspirasinya juga datangnya dari kelompok relawan Prabowo Gibran, yang dimana ini juga bukan relawan kami, ya. Ini adalah relawan pemenangan Prabowo Gibran, walaupun kami berteman cukup baik dengan relawan Pro Pagi, ya. Tapi begini, kalau yang kasus yang di Depok itu memang agak berbeda ya. Kasus yang di Depok itu memang datangnya dari kader-kader kami PSI Depok yang menginginkan Mas Kaisang untuk maju di Pilkada Depok. Namun demikian, kalau yang di
kasus Depok ini Mas Kaisang sendiri yang sudah menyampaikan jangan saya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara yang soal Bekasi ini, nah ini lebih tepat ditanyakan kepada relawan pro Pagi atau pro Prabowo Gibran ya. Justru kami saat ini berpikir bahwa ada beberapa daerah yang menjadi super prioritas ya bagi kami di DPP PSI untuk diseriusi ya, diprioritaskan di pilkada ini, yaitu DKI Jakarta, di mana di sini PSI memiliki 8 kursi ya, artinya di sini melebihi dari batas minimal satu fraksi ya, satu fraksi itu kan minimal 4 kursi ya. Jadi inilah yang sedang kami pikirkan dan kami godok terus. Dan untuk kasus DKI ini PSI justru sedang memikirkan untuk memajukan kader kami sendiri. Jadi kalau berbicara soal pilkada ya, kalau Bekasi itu kan tadi saya sudah katakan ya, kursi kami di sana cuma 2, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau berbicara di DKI, ini PSI justru sedang berpikir untuk memajukan kader kami untuk menjadi, untuk maju sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wakil gubernur, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau hitung-hitungan di partai politik untuk maju ke pilkada, Mas, itu lebih kepada menitik beratkannya itu kalau kita berbicara peluang ya, tentu saja variabel yang dipikirkan ada banyak ya, tapi kalau kita berbicara peluang, variabel yang kita lihat itu adalah jumlah perolehan kursi kita hasil dari Pileg 2024 lalu di daerah di mana pilkada tersebut akan diadakan, kurang lebih seperti itu. Dan peluang paling besar yang kami miliki saat ini justru DKI Jakarta, Mas. Oke, tapi Mas Kaisang sendiri sebenarnya secara pribadi punya minat dan ketertarikan tidak untuk ikut terjun ke kontestasi pilkada? Sewaktu kami berdiskusi soal ini sih tidak ada ya. Artinya di saat kita sedang berdiskusi ringan ya, saat itu saya ingat sekali momentumnya itu adalah saat kita sedang mengawal suara tuh. Antara saya dan Prof. Burhan lagi sering-seringnya juga tuh nongol-nongol di TV ya. Saat itu kita sambil-sambil menjaring-jaring nama ya, sambil-sambil brainstorm soal nama-nama, dan di situ tidak ada nama Mas Kaisang atau tidak ada tersirat ya kesan bahwa Mas Kaisang itu ingin maju pilkada. Jadi kalau misalnya ditanya hingga saat ini yang saya ketahui ya, baik itu secara personal antara saya dengan Mas Kaisang atau secara organisasional ya, saya sebagai juru bicara di PSI sekaligus ketua DPP PSI, belum ada pembicaraan ke arah sana ya, tidak pernah tersirat kesan bahwa Mas Kaisang ingin maju ya, apalagi bahwa kami sudah merencanakan. Jadi apabila ini adalah test the water, mungkin saja bisa, tapi itu bukan kami yang melakukan ya. Jadi bisa iya, bisa tidak, silakan ditanyakan kepada pihak yang sedang melakukan itu, yaitu relawan pro Pagi Prabowo Gibran. Oke, atau jangan-jangan Mas Kaisang ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi menteri, Mas Dede? Tidak boleh. Kita di koalisi ini untuk sekarang ini tidak boleh dulu lah berbicara kursi-kursi menteri ya, karena itu nanti bisa merusak soliditas koalisi. Jadi kita serahkan itu kepada presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran, Mas. Oke, saya langsung ke Mas Burhan. Mas Burhan, sebenarnya menurut Anda ini turun kelas tidak untuk Mas Kaisang ya, jika ikut pilkada tapi levelnya wali kota begitu, dalam hal ini Bekasi? Iya, jadi setahu saya memang baru kali ini ya ada ketua umum partai yang diberitakan akan maju di tingkat kota atau kabupaten, meskipun lagi-lagi inisiatif bukan datang dari Mas Kaisang. Nah, kalau misalnya tadi Mas Dede Uki menyebut dari sisi kursi DKI Jakarta, fraksi PSI lebih leluasa untuk mengusung kader sendiri karena lebih besar kursi yang diperoleh di DKI ketimbang kota Bekasi. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian, apakah ini artinya PSI sedang menimbang-nimbang Mas Kaisang untuk maju di DKI Jakarta baik sebagai cagup atau cawagup? Saya tidak tahu, tetapi paling tidak ada aturan formal yang mungkin menjadi ganjalan buat PSI, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, di mana salah satu syarat berkaitan dengan usia untuk calon gubernur dan wakil gubernur itu minimum atau sekurang-kurangnya 30 tahun. Dan setahu saya Mas Kaisang baru 29 tahun lebih sekian bulan. Ya, ini salah satu kendala ya berkaitan dengan regulasi. Tetapi untuk tingkat kabupaten kota nggak ada masalah. Karena sekurang-kurangnya usia minimum yang dipatok itu 25 tahun dan jelas
Mas Kaisang tidak ada kendala kalau maju Oke. di tingkat Tapi Mas wali Burhan, kota atau kabupaten. Mas Burhan, secara kualitas dan juga kriteria sebenarnya Mas Kaisang ini sudah mumpuni tidak menjadi seorang kepala daerah? Jadi gini ya, Reza ya, kalau bicara soal kualitas, kompetensi, apapun itu kan ujungnya kembali ke pemilih. Kalau pemilih yang mengatakan bahwa Kaisang meskipun usianya masih di bawah 30 tahun dianggap mampu, ya apa mau dikata gitu. Nah, tentu kita bisa berbeda pendapat berkaitan dengan apa yang disebut kompetensi, apa yang disebut dengan kemampuan. Saya kira banyak juga orang yang mengatakan Mas Kaisang terlalu pagi untuk maju sebagai calon pemimpin di tingkat nasional, tetapi mungkin juga banyak pembelanya yang mengatakan tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional banyak yang memulai karir politiknya sejak pagi dan seterusnya. Jadi ada banyak isu yang menimbulkan pro kontra dan akhirnya kembali ke rakyat sebagai hakimnya. Jadi lepas daripada pro kontra tadi, pertanyaannya apakah Mas Kaisang maju atau tidak? Atau jangan-jangan media atau kita, para pengamat yang terlalu sibuk membicarakan isu yang belum pasti. Yang kedua, kalau misalnya sudah jelas maju atau tidak, rakyat mau atau tidak? Nah, kalau konteks Bekasi dengan Depok, nggak mudah. Di Bekasi ini pemenang pemilunya adalah PKS 18%. Di Depok yang menang juga PKS. Di Bekasi, di DKI Jakarta yang menang juga PKS. Dan kalau kita lihat dari data, ya basis oposisi utama keluarga Pak Jokowi, ya baik Pak Jokowi maupun Prabowo Gibran kemarin 2024 adalah konstituen PKS. Dan menurut saya Mas Kaisang harus menghitung panjang nih. Kalau misalnya potensi menangnya tidak terlalu besar, menurut saya terlalu berisiko juga untuk mempertaruhkan ya resiko maju, tetapi potensi kalahnya besar. Jadi harus betul-betul dihitung matang, apalagi untuk tingkat kota kan orang bisa berpikiran sepertinya kok turun kelas. Jadi lagi-lagi harus panjang usaha untuk memutuskan apakah akhirnya maju atau tidak. Ya, kita akan nantikan bersama seperti apa langkah dari Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep ke depan dalam peta kontestasi Pilkada ataupun Pilwakot. Terima kasih Mas Dede Prayudi, Jubir PSI, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.